Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer semuanya ya? Tentu memasuki bulan September terus Oktober ini ya, masa-masa untuk pendaftaran mengikuti seleksi P3K. Tentunya sedang sibuk dan mempersiapkan diri. Nah, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan teknis ya, skema pendaftaran dan seleksi untuk P3K guru ya 2023 ini tentu berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Untuk seleksi P3K guru tahun 2023 ini ada perbedaan ya. Nah, apa saja perbedaan itu, dan itu bisa meringankan ya pada calon peserta seleksi P3K guru 2023. Ini disampaikan oleh Dirjen GTK ya. Apa yang akan disampaikan, apa perbedaan dari skema seleksi P3K guru 2023 dibandingkan dengan seleksi P3K guru sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya. Mari kita simak agar Bapak Ibu sahabat honorer ya yang akan mendaftar mengikuti seleksi ini bisa mengetahui ya. Seperti apa? Judul dari video ini adalah tidak ada masa sanggah. Nah, tentu saja ini udah berbeda ya, tidak ada masa sanggah. Bagaimana penjelasannya? Begini kata Dirjen GTK tes P3K guru 2023 ya. Mari kita ikuti. Dirjen GTK Nunuk Suryani mengatakan pada tahun ini para peserta P3K guru 2023 tidak bisa melakukan proses sanggah kecuali saat seleksi administrasi. Selain itu, di seleksi administrasi, masa sanggah hanya boleh dilakukan 1 kali. Tidak adanya masa sanggah menjadi salah satu pembeda antara rekrutmen calon guru ASN tahun 2023 dengan rekrutmen calon guru ASN tahun lalu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita menyimak ya ulasan dari Dirjen GTK berikut ini. Perbedaan P3K guru 2023 dengan tahun lalu ya, tahun 2022-2021 ya. Seperti apa? Selain tidak adanya masa sanggah, P3K guru 2023 tahun ini juga memiliki sejumlah perbedaan dengan P3K yang dilakukan tahun lalu. Nah, apa saja ya perbedaannya? Bapak Ibu sahabat honorer ya, semuanya bisa melihatnya pada penjelasan berikut ini. Mari kita simak ya. Tidak adanya masa sanggah ya, tetapi ada perbedaan dari seleksi P3K tahun ini ya. Pertama adalah pendaftaran menggunakan portal baru. Tahun ini guru honorer yang ingin mengikuti seleksi P3K guru 2023 untuk jabatan fungsional harus memiliki akun baru di portal SSCISN milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sebab seleksi P3K tahun ini dilakukan bersama seluruh kementerian yang membuka formasi P3K. Pada tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran jabatan fungsional guru dilakukan melalui satu pintu, yaitu di SSCISN BKN. Jadi untuk menjadi guru honorer P1, P2, P3, dan P4, maka pendaftar harus membuat akun baru. Profesor Nunuk ya selaku Dirjen GTK mengatakan tujuan pembuatan akun baru ini adalah untuk meminta update jumlah guru honorer yang masih ada. Sebab dalam perjalanannya selalu saja ada guru honorer yang mengundurkan diri.
meninggal atau berganti pekerjaan. Nah, ini mengapa harus dibuat ya akun baru ya, karena pada perjalanannya ini ada ya guru honorer yang sudah mengundurkan diri, misalnya bekerja di tempat kerjaan lain atau yang sudah meninggal ya. Guru yang telah lulus PG P1, lulus passing grade ya. Untuk P1 tidak perlu dilakukan pengujian. Nah, ini ya. Jadi untuk yang P1 ya, yang sudah lulus P1 passing grade ya, prioritas 1 tidak perlu dilakukan pengujian. Perbedaan lainnya bagi guru yang telah lulus passing grade adalah prioritas 1 P1 tidak akan diujikan lagi. Para pendaftar tipe ini tinggal menunggu penempatannya saja, termasuk 3000 P1 yang penempatannya sempat tertunda. Nah, untuk yang masuk Bapak Ibu ya, sahabat honorer yang sudah masuk P1 prioritas 1, ini tidak akan diuji ya, tinggal penempatan. Ini juga ditambah dengan ada 3000 P1 yang dulu sempat ditunda ya penempatannya. Ini pada tahun ini akan langsung ditempatkan. Untuk guru P2 dan P3 akan melakukan tes SKT. Nah, Nunuk juga menjelaskan ya, Profesor Nunuk ini Dirjen GTK menjelaskan pada tahun ini guru P2 dan P3 diuji dengan menggunakan sistem Situational Judgment Test SJT ya. Ini akan dites ya, diuji dengan sistem Situational Judgment Test atau SJT. Jika pada tahun lalu itu P2 dan P3 hanya diujikan secara observasi. Nah, sekarang yang P2 dan P3 untuk tahun ini adalah dengan menggunakan sistem Situational Judgment Test atau SJT. Sedangkan tahun ini juga diujikan oleh CAT BKN ya. Akan tetapi tesnya bukan soal ilmu ya, bukan ilmu pengetahuan. Tapi SJT ini lebih ke proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru ya, tenaga honorer yang mengikuti termasuk dalam P2 dan P3 ini akan diuji ya SJT ya. Tetapi bukan pengetahuan, tapi yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Begitulah yang diterangkan oleh Profesor Nunuk selaku Dirjen GTK. Jadi Bapak Ibu siapkan pengalaman pembelajaran ya, tentang teori pembelajaran maupun sistem pembelajaran ya, itu yang berhubungan dengan tugas Bapak Ibu guru ya, itu dipelajari saja ya. Sedangkan peserta dari pelamar umum atau P4, tesnya akan ditambah menggunakan kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara CAT. Lalu pelamar yang merupakan pendidik bersertifikat akan diberikan afirmasi kompetensi teknis 100%. Nah, yang sudah bersertifikat ya, ini akan diberikan afirmasi kompetensi teknis 100%. Tidak ada waktu sanggah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kalau P3K guru tahun ini tidak lagi memberlakukan masa sanggah setelah guru yang bersangkutan menerima hasil seleksi. Apabila hasil ujian sudah diumumkan, maka sudah tidak ada lagi masa sanggah ya. Jadi pada waktu masa sanggah itu pada waktu seleksi administrasi ya. Silakan, ini mohon diperhatikan ya. Tidak bisa menyanggah ya Bapak Ibu. Ini karena masa sanggah hanya dilakukan pada saat seleksi administrasi dan hanya dilakukan 1 kali ya. Guru dengan status P2 dan P3 harus memiliki masa pengabdian minimal 3 tahun ya. Dan untuk P4 lulusan PG serta guru honorer negeri dan swasta yang telah bekerja kurang dari 3 tahun dan terdaftar di Dapodik ya.
Nah, untuk yang golongan P2 P3 ini memiliki masa pengabdian minimal 3 tahun ya. Untuk P4 ya, prioritas 4 ini adalah dari lulusan PPG serta guru honorer negeri dan swasta yang telah bekerja kurang dari 3 tahun dan terdaftar di Dapodik. Pelamar yang diprioritaskan pada P3K Guru 2023. Pada P3K Guru 2023, pelamar yang diprioritaskan ada 4, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Keempat pelamar prioritas tersebut ya, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4 masing-masing berpeluang menjadi PNS dengan perjanjian kerja 2023 atau P3K. Dikutip dari portal Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, keempat pelamar prioritas tersebut adalah sebagai berikut. Pelamar prioritas 1, P1 atau PP1 akan langsung ditetapkan sebagai P3K 2023 karena akan diakomodasi. Ini merupakan pelamar yang lolos ambang batas seleksi guru tahun lalu dan dipastikan tidak akan diuji lagi tahun ini ya. Selamat untuk prioritas 1. Untuk pelamar prioritas 2 dan 3 diperhatikan ya. P2 atau pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga atau P3 hanya akan diuji pada pengadaan guru ASN tahun ini dan hanya akan menggunakan sistem penilaian situasi BKN dan CAT. Pelamar prioritas 4 ya, sedangkan pelamar prioritas 4 atau P4 wajib mengikuti tes dengan menggunakan sistem CAT Badan Kepegawaian Negara ya, BKN, yang mempunyai 4 kategori seleksi ya. Ini untuk prioritas 4, yaitu seleksi kompetensi teknis, seleksi manajerial, seleksi sosial budaya, dan seleksi wawancara dengan jumlah poin masing-masing ya. Nah, dalam P3K Guru 2023 ini ya, semua pelamar baik pelamar berkebutuhan umum maupun pelamar berkebutuhan khusus akan mengikuti seleksi yang telah ditentukan. Semua ini telah ditentukan oleh Direktur Jenderal GTK Nunuk Suryani ya. Demikian Bapak Ibu sahabat honorer ya, untuk calon P3K Guru 2023. Itulah ya penjelasan mengenai tidak ada masa sanggah, kemudian penjelasan mengenai P1, P2, P3, dan P4 serta cara ya untuk mendapatkan untuk mengikuti seleksinya seperti apa, dan kriteria dari prioritas 1, 2, 3, dan 4 sudah saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat dan diperhatikan agar Bapak Ibu guru ya, sahabat pendidik ini sukses ya untuk menjadi tenaga ASN ya atau P3K Guru ya 2023 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata dalam penyampaian yang salah, dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu guru sahabat pendidik semuanya ya yang selama ini mengabdi akan bisa diangkat semuanya menjadi P3K Guru 2023. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya agar rekan-rekan lainnya bisa mendapatkan informasinya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.